Selamat pagi peserta didik kelas 10 Bisnis dan Lingkungan Pemasaran. Pagi hari ini kita akan materi kita untuk mata pelajaran marketing. Langsung saja ya, karena untuk waktu juga. Yang pertama, analisis pasar dan ruang lingkup pemasaran. Analisis pasar artinya adalah suatu informasi mengenai analisis yang dilakukan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Kedua, fungsi pasar, yaitu ingin mengetahui siapa-siapa yang memakai serta menggunakan barang dan jasa. Kemarin untuk ini penjelasannya, materinya sudah Bapak share ke PDF. Nanti ada lagi materi yang akan Bapak share melalui PDF. Seperti itu ya, PDF. Nanti Bapak jelaskan. Ini penjelasan dari Bapak. Yang kedua, ruang lingkup pemasaran. Yang pertama, pengertian pemasaran. Menurut ahli dari American Marketing Association, bahwa pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. Yang kedua, menurut Philip Kotler, ini adalah suatu proses manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Tujuan analisis pasar sebagai berikut. Yang pertama, mengenal lingkungan pasar. Kedua, mengenal tipe-tipe pasar. Ketiga, mengetahui karakteristik pasar. Keempat, menentukan keputusan yang tepat. Kelima, menghadapi para pesaing. Dan yang keenam, mengenal ciri-ciri pasar. Yang ketiga, pengertiannya menurut Nystrom. Ini suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Menurut W.Y. Stanton adalah bertujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli aktual dan potensial. Ruang lingkup pemasaran ada yang pertama disebut dengan manajemen pemasaran. Ini artinya adalah manajemen artinya penganalisisian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan cara yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Di dalam sektor bisnis, manajemen pemasaran dalam sektor bisnis, yaitu biasanya yang sering memakai dalam sektor bisnis dalam pemasaran adalah pengacara, akuntan, dokter, dan arsitek. Misalnya kalau akuntan misalnya dengan dokter misalnya dengan berobat tanggal sekian pemasarannya Anda bisa mendapatkan diskon 50% misalnya. Itu contohnya ya. Arsitek misalnya kamu ingin buat rumah, motifnya seperti apa misalnya kan. Ya, jadi karena ada 17 Agustus ya misalnya ada diskon 75% karena sesuai dengan hari ulang tahun kita. Hal-hal seperti itu yang disebut dengan pemasaran ya. Kalau kamu misalnya beli kue langsung dibayar itu disebut dengan penjualan ya. Itu bedakan antara pemasaran dan penjualan, harus dibedakan. Yang kedua, dalam sektor nirlaba.
Nirlaba ini seperti perguruan tinggi, rumah sakit, gereja, dan kelompok pementasan seni. Misalnya kalau perguruan tinggi masuk kampus ini, sebelum tanggal sekian ada diskon 20% ini. Misalnya 20%. Atau misalnya kelompok pementasan seni. Nanti band itu akan konser, kan? Ada konser, ada show, tanggal sekian. Kalau misalnya tiket di tempat harganya 20.000, sebelumnya harganya 15.000. Nah, itu namanya pemasaran ya. Kalau kamu membeli tiketnya itu disebut dengan penjualan, dia membeli. Di dalam sektor global ya, ini kemampuan untuk memahami pembeli dan pasar dengan lebih baik dibandingkan pelanggan mereka. Jadi mereka meramalkan masa depan mereka, produk mereka itu seperti apa dari pemasaran sekarang. Mereka biasanya kalau kamu beli HP, beli barang-barang elektronik tetap ada, atau sekarang kamu aktif di Instagram atau di mana, mereka tetap minta survei bagaimana kamu membeli produk ini, bagaimana HP yang kamu pakai ini dan segala macam, apa sih kekurangannya. Dengan mengetahui kekurangannya, maka mereka mengupgrade dengan ya seri-seri yang lain. Misalnya ada yang Pro, ada yang cuma tidak ada ya, seperti itu ya. Itu di-upgrade, itu sektor global. Tujuan dan konsep pemasaran. Tujuan pemasaran. 1. Ya, akan tercapai jika memperoleh keuntungan atau laba. Itu jelas ya. Itu tujuan pemasaran itu, memperoleh keuntungan atau laba. Tapi kalau tidak memperoleh laba ya berarti pemasarannya kurang. Ya maka tidak aneh kalau iklan itu menggunakan orang yang cantik, orang yang terkenal. Ya misalnya dulu ada Raisa dengan Oppo-nya, ya sekarang Iqbal dengan Realme-nya, ya kan HP-HP kalian ya. Xiaomi dengan ya banyak sekali lah yang menggunakan artis dan public figure seperti itu. Ya tujuannya apa? Ya semakin banyak orang yang ya semakin pasti mereka akan membeli produk tersebut, seperti itu. Tujuan pemasaran sebagai berikut. 1. Potensi konsumen untuk mengetahui secara detail produk yang dihasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan konsumen untuk produk tersebut. Kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran meliputi kegiatan deskripsi produk, desain produk, dan promosi produk. Deskripsi ya menjelaskan apa-apa saja sih yang ada di produk tersebut. Desainnya seperti apa? Mungkin ada limited edition kah? Ataupun seperti apa? Itu semuanya demi keuntungan. Kembali ke atas ya. Demi ini. Ya, keuntungan ataupun laba. Konsep inti pemasaran. Ada yang disebut kebutuhan, ada yang disebut keinginan, ada yang disebut permintaan. Seandainya kita bertatap muka, Bapak harus mencamkan di otak kalian ini apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, apa itu permintaan. Ya. Tapi dalam hidup kalian harus bisa memilih apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, apa itu permintaan. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan, ketidakberdayaan pemuas pasar. Manusia membutuhkan makan, pakaian, tempat berlindung, dan keamanan. Itu kebutuhan manusia itu. Satu lagi selain itu adalah teknologi atau telekomunikasi ya, untuk berhubungan dan segala macam. Itu yang dibutuhkan manusia sekarang. Yang kedua, keinginan. Keinginan adalah hasrat pemuas akan kebutuhan yang spesifik. Contohnya, daerah perkotaan yang menginginkan hamburger dan kentang goreng, sedangkan di rumah masih ada nasi, kan seperti itu. Itu contohnya. Masih ada lauk, tapi kalian ya ingin makan hamburger, ingin makan kentang goreng ya. Itu disebut keinginan. Yang ketiga, permintaan. Keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. B. Produk, barang, jasa, dan gagasan. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Misalnya contohnya HP ya. Semua kalian pegang HP kan? Itu produk namanya. Untuk memenuhi kebutuhan. Entah HP-nya untuk kebutuhan pembelajaran daring, ya untuk mengisi soal, untuk berhubungan, itu kebutuhan. Ya, dan keinginan kalian biar bisa berhubungan, itu maksudnya ya, produk. Nilai, biaya, dan kepuasan. Artinya, bagaimana seseorang